Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan inilah permainan yang tak terduga dan juga tak disangka-sangka teman-teman. Sangat-sangat menarik. Pertemuan Hikaru Nakamura menghadapi Vidit Santos Gurati pada turnamen kandidat Catur FIDE 2024. Langsung kita ke permainan. Hikaru Nakamura putih memulangkah dengan pion ke-4, dibalas dipersiapkan oleh Vidit Santos Gurati E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5, Ruy Lopez di papan. Biasanya juga dengan pion langsung mengancam gajah Morphy defense, kuda ke F6 saat ini Berlin defense. D3, lalu gajah ke C5, pion ke C3, dan masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Pion ke D6 membuka juga diagonal gajah, sehingga H3 mencegah juga kuda maupun gajah menempati petak G4. Kuda ke E7, di mana selain juga bermanuver ke depan, memajukan juga pion, lalu D4 saat ini. Permainan masa lalu teman-teman, dimainkan sangat sering gajah mundur atau bahkan pion memukul pion. Namun pada kesempatan ini, Vidit Santos Gurati mempersiapkan sebuah hal yang baru. Ia C6 kembali mengancam gajah, dan ini adalah langkah novelty, di mana setelah langkah ke-8 ini, kita memiliki partai yang baru. Bagaimana saat ini Hikaru Nakamura merespon? Ia menarik mundur gajah ke D3. Maka gajah ke B6 juga mundur, barulah pertukaran pion terjadi dan kuda menerima pion sentral. Disinilah langkah mengejutkan itu terjadi yang pertama teman-teman. Kira-kira coba lihat dengan sama apa yang dimainkan oleh hitam di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tentu sangat sulit untuk ditemukan, bahkan komentator juga cukup terkejut, yaitu gajah memukul pion H3 mengorbankan gajah merupakan kalkulasi dan juga pemikiran yang sangat matang, persiapan yang sangat matang juga teman-teman. Kuda ke C4 dipilih mundur juga kembali mengancam gajah. Mengapa demikian? Coba kita bahas teman-teman. Apabila dicoba pion menerima gajah, yang akan terjadi menteri ke B8, perwira akan juga kembali. Sebagai contoh gajah ke F4, barulah gajah ke C7. Dipastikan kuda, apabila kuda berpindah, maka gajah akan tumbang. Intinya salah satunya akan tumbang. Dan juga bagaimana jika dalam posisi ini kuda mundur misalkan, masalahnya menteri ke G3 skak. Kita lihat teman-teman bahwa pion F2 sedang dipin oleh gajah. Oke, raja berpindah, dimakan juga pion skak. Raja ke G1, maka kuda ke G4. Kita bisa bayangkan, kuda dapat ikut membantu ke depan. Tidak mungkin kuda memukul kuda, karena juga meninggalkan petak H2 skakmat. Apabila juga kuda ke depan sudah di H4, mendukung menteri untuk melakukan skakmat di G2. Sangat-sangat menarik. Dan juga bagaimana jika kuda menutup misalkan benteng ke D8 teman-teman. Kita lihat, dua kali mengancam, F3 mendeskoneksikan, maka kuda saat ini juga ke H5. Percaya tidak bahwa kuda ke G3 adalah skakmat. Oke, karena diagonal ini dijaga juga oleh gajah benteng misalkan, maka saat ini tetap dilakukan skak pertukaran. Gajah ke depan aktif mendukung skakmat, kuda dapat ikut membantu, benteng juga tetap memantau gajah, menteri tidak bisa berpindah untuk ke depan juga. Apabila gajah berpindah mensupport juga kuda, karena saat ini tetap gajah akan tumbang. Luar biasa bagaimana persiapan yang dimainkan Vidit Santos Gurati. Kita kembali ke partai aslinya. Sehingga di dalam posisi ini teman-teman, kita lihat dengan juga pertukaran pion ini terjadi, terlihat mengorbankan pion tetapi mendapatkan pion H3, kuda ke C4 diputuskan, gajah ke G4 mengancam menteri, menteri ke C2, dan gajah ke C7 di mana menguasai diagonal. Berlanjut pion ke E5, langsung juga tempo mengancam kuda, langsung juga menutup akses gajah, maka kuda ke D7, barulah gajah tetap memukul pion H7 skak, raja berpindah. Di sini kita lihat memang ada terlihat ancaman ke depan, sehingga cukup manusiawi gajah mundur juga teman-teman. Tetapi lagi-lagi dibahas juga secara live, ini sangat menarik dan sangat sulit. Menteri ke sentral ke-4 justru opsi terbaik, di mana juga mengancam tempo gajah. Memang ada balasan F5, dan bagaimana merespon apabila N pasan misalkan, masalahnya kuda menerima mengancam menteri, melindungi gajahnya, mengancam gajah. Setelah menteri berpindah, maka gajah akan tumbang teman-teman. Tetapi yang opsi terbaik yang bisa dimainkan justru mengorbankan gajah ini teman-teman. Sangat-sangat di luar dugaan. Dengan ide diterima, maka membawa menteri melakukan skak, raja berpindah, gajah ke G5 mengancam kuda, benteng ke F7, kuda ke D6. Kita lihat mengancam benteng, apabila diterima bahwa di sini juga memanfaatkan bahwa kuda dipin.
Sangat-sangat menarik bagaimana variasi yang bisa saja terjadi teman-teman. Kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam pos ini dipilih tentunya gajah juga langsung mundur, maka membawa B5 mengancam kuda, kuda ke E3 dan kuda menerima sentral. 2K juga mengancam gajah teman-teman. Percaya atau tidak bahwa juga saat ini mendiskusikan kuda memukul juga gajah, sehingga kuda ini menempati peta G4 sebuah pilihan, langsung juga mengurangi juga ancaman dari gajah. Tetapi gajah mundur saat ini cukup logis teman-teman. F5 dimainkan, maka F4 kembali juga mengancam kuda. Di sini juga teman-teman, tanpa menyelamatkan kuda yang membuat juga Hikaru Nakamura cukup terkejut. Gajah ke B6 ditemukan langsung juga menusuk kuda teman-teman, dan ini langkah brilian. Raja juga langsung mendekat mensupport kuda. Karena sebelumnya serba salah, saya akan tunjukkan cukup mirip ke depan. Misalkan bagaimana jika pertama kali langsung pion menerima juga kuda. Apa idenya? Kuda ke D5 teman-teman, memberikan tekanan terhadap kuda yang ada di E3. Sebagai contoh menteri mensupport, maka menteri ke G5 menambah juga tekanan kuda. Raja mendekat, benteng ke D8 secara tidak langsung mengancam menteri teman-teman. Dan apa yang dimainkan? Posisi juksuang teman-teman. Apa yang dimainkan? Tiada hal yang bisa. Semisal H4, langkah sembarang kita ambil langkah lanjutan. Idenya kuda akan juga memukul kuda, membuka juga benteng teman-teman. Kita lihat apa yang wajib dimainkan, ini juga akan skakmat ke depan, di mana gajah menerima, maka benteng juga saat ini menerima teman-teman. Di sini gajah dipin, gajah menerima benteng, maka menteri memukul gajah. Justru hasilnya adalah skakmat. Sangat-sangat luar biasa teman-teman. Kita kembali ke posisi aslinya. Di dalam pose seperti ini dimainkan raja mendekat ke F2, kuda ke D5 tetap menekan. Cukup mirip saya katakan, benteng melakukan skak, raja ke G8, pion memukul kuda saat ini, menteri ke G5 mengancam juga kuda. Raja ke I1, maka gajah memukul kuda saat ini. Gajah juga saat ini memukul gajah, maka menteri juga menerima gajah. Gajah memukul gajah, kuda menerima mengancam menteri. Menteri ke E2 menawarkan, ditolak menteri ke G3 skak. Raja ke D2, benteng juga datang ke D8 skak. Raja ke C1, menteri ke G5 ada discover skak ke depan. B3 masih dicoba teman-teman, membuka ruang bagi raja. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah eksekusi yang dimainkan oleh Vidit Santos Gurati yang membuat Hikaru Nakamura menyerah di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Percaya atau tidak, ini adalah langkah ke-29 teman-teman pada partai klasik. Bagaimana Vidit Santos Gurati menemukan kuda ke F1 di sini open skak yang membuat juga Hikaru Nakamura menyerah, karena apabila dilanjutkan akan juga ke depan kalah kualitas dari putih. Raja berpindah ke B2, kuda ke G3, memforking juga menteri dan juga benteng. Jelas sangat unggul kualitas. Dan juga secara posisi kita lihat bahwa kuda dan juga benteng masih stuck di tempat semula. Sangat-sangat luar biasa bagaimana partai yang terjadi teman-teman. Bagaimana persiapan yang sangat hebat yang ditunjukkan oleh Vidit Santos Gurati. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Hikaru Nakamura 84,1% dan Vidit Santos Gurati 93,9% dengan satu langkah brilian. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, comment, juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate turnamen kandidat 2024 ini. Catur Yas Indonesia Jaya, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.